Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja dan puji terus kita panjatkan kepada Allah. Kita sudah libur lama karena terputus Ramadan, dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian pembahasan di malam hari ini karena masih pemanasan, kita akan membahas tentang tema nasihat saja, tentang pentingnya thalabul ilmi, untuk memberikan semangat kembali bahwa hadir di majelis ta'lim itu sangat penting sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dari Qais ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ada seseorang laki-laki datang dari kota Madinah menemui sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu an. Kebetulan ketika itu Abu Darda berada di Damaskus. Jarak Madinah ke Damaskus itu kan jauh gitu ya, perjalanan 1 bulan pakai unta. Tapi memang orang ini sengaja datang dari kota Madinah menuju Damaskus itu ingin menemui sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, ingin belajar kepada sahabat Abi Darda ini. Jadi sesampainya di Damaskus, betul-betul berjumpa dengan Abi Darda radhiyallahu anhu. Jadi Abi Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ma aqdamaka ya akhi, apa yang membuatmu datang jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus menemui aku, wahai saudaraku? Maka laki-laki ini mengatakan, hadithun ballagani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan aku datang dari Madinah ke Damaskus ini karena sebuah hadis yang telah sampai ke telingaku bahwa engkau mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abi Darda bertanya kepada saudara ini, laki-laki, dan mengatakan, ama ji'ta li hajatin, mungkin kamu datang dari Madinah ke Damaskus ini ada sebuah keperluan. Maksudnya keperluan yang lain, bukan mencari hadis. Mencari hadis ini hanya sampingan saja. Maka orang ini mengatakan, la, tidak, memang aku datang mencari hadis. Kemudian dipertegas lagi oleh Abi Darda, ama qadimta li tijaratin, atau engkau datang ke Damaskus ini dalam rangka berniaga, sambil berniaga engkau mencari hadis. Sekali lagi orang ini mengatakan, la, tidak. Maka Abi Darda radhiyallahu an mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Abi Darda, berbahagialah dirimu karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan agama, Allah mudahkan langkahmu ke surga. Lihat, Abi Darda radhiyallahu anhu memberikan semangat kepada orang ini. Kalau memang niatmu betul dari Madinah ke Damaskus itu tidak lain dan bukan hanya mencari hadis Nabi, maka perjalananmu itu memudahkan dirimu masuk surga.
Dari sini kita tahu tentang keutamaan ilmu dan para penuntutnya. Makanya Nabi SAW senang kalau ada orang yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, saya ingin belajar kepada anda wahai Rasul. Apa kata Rasul? Marhaban li talabil ilmi, marhaban li talibil ilmi, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Begitulah ucapan selamat Nabi SAW kepada para penuntut ilmu. Masalahnya, mungkin ilmu di zaman salaf itu memang sangat dimuliakan. Bukan hanya ilmu, para penuntutnya pun dimuliakan. Tetapi semakin jauh zamannya tentu akan berbeda kondisinya kan. Di zaman sekarang itu sedikit sekali orang yang memuliakan ilmu dan para penuntutnya. Bukan tanpa alasan, tetapi karena memang semakin jauh dari zaman Rasul, kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, maka kondisinya akan lebih buruk. Jadi zaman itu semakin jauh dari Rasul, maka kondisinya akan jauh lebih buruk lagi. Makanya ketika Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan tentang hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, min asyratis sa'ati, salah satu tanda-tanda akan tegaknya kiamat adalah an yurfa'al ilmu, ilmu akan diangkat, dan lebih daripada itu wa yathbutul jahlu, dan kejahilan akan menyebar. Kita lihat hari ini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia kalau ditanya soal ilmu agama itu tidak lebih paham dibandingkan kalau cerita tentang dunia. Hari ini manusia kalau cerita ilmu agama itu tidak lebih paham dibandingkan kalau cerita tentang ilmu dunia. Kalau antum tanya soal handphone, mereknya, ya kan, tipe-tipenya, programnya, semua tahu. Anak-anak sekolah SD SMP aja paham tuh merek-mereknya itu. Bahkan yang merek Cina, tahu nih Cina nih kan. Ini Cina nampak nih katanya. Ini bukan Cina ini. Tahu dia merek-mereknya itu. Kok tahu kok bisa sampai sedetil itu gitu soal handphone itu. Ataupun soal kuliner, paling paham lah kan. Bakso paling enak tuh tahu saya di sana. Kalau asam pedas di sana, gitu ya. Rawon di sana, yang penyet, semua enak katanya. Dia paham tuh kalau soal kuliner itu kan. Kalau soal perut tuh paling paham. Coba kalau ditanya soal ilmu, yang mudah saja, umpamanya ditanya soal beberapa makna ayat dalam Al-Quran. Apa sih makna daripada somad? Ataupun qul a'udzu birabbil falaq, apa itu falak? Ataupun min syarri ghasikin, apa makna ghasik? Mungkin orang tidak tahu, padahal ayat itu dibaca setiap hari itu dalam salat. Makanya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an sampai mengatakan, sayati alaikum zaman, akan datang zamannya di mana Islam ini akan tergerus, tidak tersisa kecuali namanya. Sampai nanti akan muncul orang-orang yang sudah tidak paham salat, tidak paham sedekah, tidak paham kurban, tidak paham haji, dan begitu seterusnya. Bahkan nanti pada satu malam akan Allah angkat Al-Quran sehingga tidak ada lagi tulisannya, bahkan tidak ada lagi hafalannya. Dan apa yang disabdakan Rasul 14 abad yang silam sekarang menjadi sebuah kenyataan kan. Orang ditanya soal salat tidak paham. Rata-rata orang solat itu yang mengikuti gerakan imam. Ya, yang penting saya takbir, imam takbir, saya takbir, imam salam, saya tak salam gitu. Tapi kalau dirinci hukum-hukumnya tidak paham tuh. Umpamanya sujud sahwi, kalau saya ngurang sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam. Kalau saya nambah sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam, tidak tahu karena tidak ngaji masalahnya. Kemudian sujud tilawah itu seperti apa? Berapa tempat dalam Al-Quran orang itu boleh sujud tilawah? Kadang-kadang tidak paham. Kecuali orang-orang yang memang hadir di majelis ta'lim ngaji, baru dia paham.
Ya. Tapi umumnya orang tidak paham. Coba antum tanya orang-orang awam itu, mana paham? Ya. Betul kalau Nabi mengatakan bahwa akan datang zamannya orang sudah tidak kenal sholat. Lah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ilmu itu penting. Ilmu itu penting dan para penuntutnya sangat dimuliakan di dalam Islam. Satu ayat dalam Al-Quran yang mungkin sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian, dan derajat Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Kita akan jabarkan satu ayat ini, ya, dengan beberapa kisah dari ulama salaf, supaya kita makin bergairah dengan ilmu dan para penuntutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan angkat derajat orang yang beriman, dan juga Allah akan angkat derajat orang yang berilmu di antara kalian, ini sebuah kenyataan. Saya akan kisahkan satu kisah. Dahulu ada seorang ulama namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini adalah salah satu murid kesayangan Abu Hanifah. Dialah yang mewarisi seluruh pengetahuan Abu Hanifah. Namanya Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf ini semasa kecil, sebelum balik, orang tuanya miskin. Jadi orang tua ini kerja sebagai hamal, pengangkut barang. Jadi kalau ada barang datang di pasar, maka dia, orang tuanya itu sebagai kuli angkut. Ya, berapalah upah kuli angkut? Paling satu hari kerja untuk satu hari makan. Lah Abi Yusuf ini, dia harus membantu orang tuanya. Kalau tidak dibantu orang tuanya, tidak makan hari itu. Masalahnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada Abi Yusuf ini kecintaan kepada ilmu. Jadi kalau datang waktu sholat, walaupun dia belum balik tuh, Abi Yusuf itu suka ke masjid. Lah di masjid itulah ada majelisnya Abu Hanifah. Jadi terkadang dia terlena dengan kajian Abu Hanifah, walaupun belum balik, dia duduk dengerin gitu ya. Kadang-kadang lupa jam kerja, nggak ke pasar lagi. Nanti orang tuanya nyari itu, mana anakku kok nggak ada bantu-bantu. Sampai akhirnya satu hari ketahuan bahwa Abi Yusuf itu suka hadir di majelisnya Abu Hanifah. Marah orang tuanya. Orang tuanya datang kepada Abu Hanifah dan mengatakan, jangan kau rusak akal anakku, katanya. Biarkan dia bekerja. Kalau kami tidak bekerja, kami tidak makan. Kata Abu Hanifah, biarkan anakmu belajar. Kemudian Abu Hanifah mengatakan satu janji. Abu Hanifah ini seorang ulama, firasatnya kuat. Apa kata Abu Hanifah kepada orang tuanya? Biarkan anakmu Abi Yusuf tetap di majelisku. Kalau Allah takdirkan dia mewarisi ilmuku dan dia mutkin dengan ilmuku, kupastikan satu hari dia akan makan makanan yang biasa dimakan para khalifah. Falujah namanya, makanan yang biasa dimakan para khalifah. Orang tuanya ketawa gitu. Untuk makan satu hari saja tidak bisa, cerita pula makan makanan khalifah, kan itu. Kok gila wahai Abu Hanifah, katanya. Kau sudah merusak akal anakku, biarkan anakku bekerja, katanya. Akhirnya Abu Hanifah mengatakan, ya sudah gini saja. Kamu kalau satu hari bekerja, berapalah kau dapat? Berapa uang kau dapat? Maka kemudian orang tua Abi Yusuf mengatakan, kami kalau bekerja satu hari itu kami selalu mendapatkan 2 dirham. Kata Abu Hanifah, baik. Bagaimana kalau seandainya anakmu tetap belajar kepadaku dan setiap hari aku beri kau 2 dirham? Kan enak tuh, ya. Deal or no deal, kan itu. Ya deal lah, kan itu ya. Dia tidak bekerja dapat 2 dirham. Akhirnya kemudian diizinkan belajar. Setiap hari Abu Hanifah ngasih 2 dirham tuh sama orang tuanya.
Kan enak antum dapat guru kayak gini. Dapat ilmu, dapat uang namanya. Akhirnya kemudian lambat laun Abi Yusuf ini karena Allah berikan kecerdasan, betul-betul melahirkan fotokopian Abu Hanifah. Jadi ilmu yang dimiliki Abu Hanifah diserap semua oleh Abi Yusuf. Sisi lain dari kisah Abi Yusuf ini yang menarik adalah satu hari Abi Yusuf ini sakit, ya sakit parah gitu ya, dan nampaknya sudah ada tanda-tanda mati, ya, karena parah kali sakitnya, ini kayaknya mau mati ini gitu. Jadi Abu Hanifah ini datang berkunjung kepada muridnya, sedih. Kenapa? Karena di antara sekian ribu muridnya Abu Hanifah itu, Abi Yusuf inilah yang luar biasa. Jadi murid kesayangan Abu Hanifah. Jadi melihat muridnya terkapar gini ya, sudah mau mati sakit parah gitu. Artinya seolah-olah Abu Hanifah mengatakan, dah capek-capek aku didik dia kok mati gitu kan. Harusnya kan dia jadi ganti aku setelah kematianku gitu. Kan itu seolah sia-sia didik dia. Udah pinter, udah besar, udah dewasa, mati pula kan itu kan. Jadi Abu Hanifah ini ngomong sendiri. Ya, di hadapan Abi Yusuf yang terbaring sedang pingsan itu, sedang koma. Apa kata Abu Hanifah? Wallahi, demi Allah, aku mengharap engkau wahai Abi Yusuf akan menjadi pengganti setelah kematianku. Masa kau mati duluan daripada aku, katanya. Akhirnya kemudian Abu Hanifah pun pergi dan ngomong sama orang-orang bahwa Abi Yusuf itu pantas menjadi pengganti dia sepeninggalnya. Dan orang-orang tahu bagaimana memang kecerdasan Abi Yusuf ini. Lah Allah takdirkan Abi Yusuf pula sembuh. Sembuh dia. Setelah dia sembuh, dia ingin hadir di majelis taklimnya Abu Hanifah. Tiba-tiba murid-murid Abu Hanifah mengatakan, ngapain kau hadir di majelis taklim Abu Hanifah? Kata Abi Yusuf, kenapa? Kami waktu kau sakit mendengar Abu Hanifah mengatakan bahwa engkau itu orang yang layak menggantikan dia. Kau sudah jadi ulama, ngapain hadir di majelis taklim? Kau buka taklim saja, katanya. Akhirnya kemudian Abi Yusuf mengatakan, oh iya, Abu Hanifah mengizinkan aku suruh buka daras sendiri. Aku sudah dianggap alim, katanya. Kata murid-muridnya Abu Hanifah yang lain, ya, Abu Hanifah ngomong begitu. Akhirnya dia berjalan bukan ke majelis Abu Hanifah, dia buat majelis lain dalam satu masjid itu. Jadi Abu Hanifah heran, kok di situ ada majelis? Apakah ada ulama yang datang dari jauh, yang alim, kemudian dia mengajar di sini? Maka murid-muridnya mengatakan, tidak ada wahai Abu Hanifah, yang buat majelis di situ adalah muridmu Abu Yusuf. Oh, Abu Yusuf, katanya. Ngapain dia buat daras di situ, katanya? Kenapa gak dia duduk di sini, katanya? Oh, gini saja. Adalah satu muridnya Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, sini saya utus kau ke dia, kau tanya sama dia. Kata muridnya, apa yang harus saya tanyakan kepada Abu Yusuf? Begini pertanyaannya. Kalau ada seseorang punya jubah, jubah ini kepanjangan melebihi mata kaki. Kemudian orang ini datang ke tukang jahit, tolong potong jubah saya di atas mata kaki, kemudian ditandai di sebelah sini kau potong. Kira-kira kapan aku ambil bajuku? Kata tukang jahit, besok sudah kau ambil. Sudah selesai besok, ambil besok. Pas besoknya mau diambil, tukang jahit ini ingkar. Dia mengatakan, mana jubahku? Mana ada kau naruh jubahku, katanya. Mana ada, nggak ada kau naruh jubah itu. Aku kemarin naruh jubah kan di sini, suruh potong. Kata tukang jahit, nggak ada. Nggak ada, mana saksinya kalau naruh jubah di sini, katanya. Akhirnya marahlah orang yang punya jubah, laporlah polisi. Digeledah, rupanya ada pula jubah itu. Kemudian jubah itu sudah dipotong. Pertanyaannya, tanya sama Abi Yusuf, kata Abu Hanifah, apakah tukang jahit itu berhak dapat upah atau tidak? Kalau dia mengatakan dapat upah, kau katakan salah jawabanmu. Kalau dia katakan tidak dapat upah, salahkan juga jawabannya. Itu aja, katanya. Akhirnya berangkatlah ini muridnya Abu Hanifah, suruh nanyakan perkara itu kepada Abi Yusuf. Wahai Abu Yusuf, katanya, saya ingin bertanya. Apa pertanyaan kamu? Kemudian diceritakan seperti tadi. Ada orang punya jubah mau potong, datang ke tukang jahit.
Pada waktu mau diambil, tukang jahit mungkir, ingkar dia bahwa dia tidak meletakkan jubahnya di situ. Akhirnya lapor polisi. Digeledah, rupanya ada jubahnya. Pertanyaannya, jubah itu sudah dipotong. Apakah tukang jahit itu berhak mendapatkan upahnya? Kata Abi Yusuf, oh iya berhak. Oh salah kamu. Oh kalau gitu tidak berhak. Salah juga kamu. Ah ini kamu ngetes saya katanya. Gitu. Siapa yang ngasih soalan ini? Pasti bukan kamu. Iya bukan saya. Ini titipan pertanyaan gurumu Abu Hanifah yang di sana tuh. Subhanallah. Akhirnya kemudian Abu Yusuf pun setelah selesai ngajar, dia masuk ke darasnya Abu Hanifah. Kemudian bertanya soal-soalan tadi. Kira-kira jawabannya apa? Karena salah dua-duanya masalahnya. Kalau dapat upah dibilang salah, tak dapat upah pun dibilang salah kan gitu ya. Jawabannya macam mana? Dia tanya kepada gurunya Abu Hanifah. Barulah Abu Hanifah menjelaskan. Karena ini kan harus dirinci masalahnya. Kalau seandainya tukang jahit itu, kata Abu Hanifah, dia memotong sesuai dengan permintaan pemilik jubah. Memang dipotong 1 meter, dia potong 1 meter. Ya. Berarti ketika dia motong jubah itu, memang dia motong untuk pemilik jubah. Kemudian setelahnya ada kepikiran ingin mengambilnya. Berarti dia dapat upah. Tapi kalau dia memotong itu tidak sesuai dengan pemilik jubah, pamannya disuruh potong 1 meter malah setengah meter, berarti jubah itu dipotong untuk kehendak penjahit dan dia sudah ada niat jahat untuk mencurinya, berarti tidak dapat upah. Baru Abu Yusuf pun geleng-geleng. Iya masih dangkal ilmuku, aku tidak berhak buat taklim. Habis itu dia tidak mau lagi buka daras gitu. Dia akhirnya jadi murid Abu Hanifah sampai wafat Abu Hanifah. Sejak kejadian itu dia tidak mau lagi buka daras. Betul-betul jadi muridnya Abu Hanifah sampai meninggal. Lah sepeninggal Abu Hanifah, karena Abi Yusuf ini memang betul-betul mewarisi ilmunya Abu Hanifah. Lah ketika itu kan khalifah yang berkuasa adalah Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala. Khalifah Harun ar-Rasyid ma'ruf ya. Jadi Harun ar-Rasyid ini sangat mencintai ulama. Dia tertarik dengan Abi Yusuf karena kecerdasannya. Akhirnya kemudian Harun ar-Rasyid mengirim surat agar Abi Yusuf datang ke Basrah dan menjadi qadhi, menjadi hakim besar di Basrah. Karena permintaan khalifah, akhirnya mau. Bayangkan Abi Yusuf menjadi qadhi besar, qadhi kerajaan. Lah ketika pelantikan menjadi qadhi kerajaan, jadi Khalifah Harun ar-Rasyid ini mengumpulkan para pejabat di istana. Ya, ingin mengenalkan qadhi baru ini. Maka Harun ar-Rasyid mendudukkan Abi Yusuf di samping dia. Biar tahu pejabat-pejabat inilah qadhi baru. Kemudian setelah duduk di samping Harun ar-Rasyid, kata Harun ar-Rasyid, keluarkan makanan. Lah rupanya makanan yang dihadirkan itu adalah falujah. Makanan yang enak tidak dimakan kecuali para khalifah. Ya. Jadi ketika makanan sudah di depan, kata Harun ar-Rasyid, makan wahai imam. Kata Abi Yusuf, malah ketawa lebar dia. Hahaha, ketawa dia. Gak mau makan, malah ketawa dia. Jadi Harun ar-Rasyid mengatakan, apa kau tidak suka? Apa kau mengejek makananku? Kata Abi Yusuf, tidak, katanya. Aku teringat dulu waktu kecil, katanya. Ketika aku pertama jadi murid Abu Hanifah, orang tuaku maki-maki Abu Hanifah dan dibilang gila Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah mengatakan, biarkan anakmu belajar kepadaku, kalau dia mungkin dengan ilmuku, suatu hari dia akan makan makanan khalifah, katanya. Ha, ini dia makanannya, katanya. Bayangkan coba, ini dia rupanya makanannya. Lah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Abu Yusuf diangkat sehingga menjadi qadhi dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, memang para ulama diangkat derajatnya. Ya. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah yang lain. Kisah ini berasal dari seorang ulama namanya A'mash. A'mash ini bahasa Arab dia beda dengan a'ma. Kalau a'ma itu buta permanen. A'ma itu buta permanen. Kalau A'mash ini tidak buta permanen tapi rabun. Ya.
Jadi kurang jelas lihat itu. Jadi A'mash ini kalau mengedipkan mata suka keluar air mata, dan kalau keluar air mata terkadang tertelan kemudian suka meludah. Jadi kalau dia mengajar itu kadang-kadang suka meludah ke arah kiri. Makanya kalau saya buat kajian seperti ini, sebelah kiri jangan ada orang. Itu tempat meludah dia. Ya, walaupun ada satu kisah itu ada murid baru, ya, saking semangatnya belajar sudah nggak dapat tempat di belakang, nampak ada tempat di samping A'mash. Kok kosong sebelah situ ya? Bodoh kali orang kok nggak mau duduk di situ. Dia orang baru, nggak tahu apa-apa. Kan itu. Langsung dia terobos, kemudian duduk di samping A'mash. Orang-orang sudah memberikan arahan jangan duduk di situ. Ya, itu tempat ludahnya. Pakai isyarat, karena kalau A'mash ini mengajar salah satu cirinya adalah tidak boleh bising. Sempat bising saja maka A'mash akan menutup kitabnya kemudian pergi dan akan cuti 1 bulan. Jadi kalau berisik nih, antum berisik kan, kalau sekarang kan nerima telepon gitu kan, ya, ataupun ada ringtone handphone gitu, itu kalau antum hadir di majelis A'mash habislah tuh. Langsung tutup buku, pergi sebulan, bulan depan baru bulan dia kajian. Memang begitu ulama dulu, tidak boleh ada bising-bising. Jadi sudah dikasih isyarat jangan duduk di situ. Tapi tidak paham namanya orang baru, duduk pula di samping. Ya, setiap A'mash ini mengedipkan matanya, kemudian termakan, ngeludah, kan kena lagi dia. Sampai selesai majelis, bayangkan penuh dengan ludah kepalanya. Subhan. Karena dia tidak boleh berisik. Kalau berisik dia bisa dimarahi orang. Ya, nanti orang-orang jadi jauh-jauh sudah ingin belajar gara-gara dia. Akhirnya kuna A'mash tak mau ngajar lagi kan itu. Jadi satu hari A'mash ini mengajar, ada yang berisik. Entah masalahnya apa, berisik lah ini salah satu murid A'mash ini. Marah A'mash. Akhirnya marah inilah ditutup darasnya, tidak mau ngajar lagi. Kemudian kata A'mash, karena ada yang berisik saya tidak akan mengajar kecuali bulan depan. Bayangkan ya, kalau diterapkan seperti ini, enggak peduli buat bulan 2 bulan enggak ngaji pun enggak apa-apa. Orang sekarang enggak tertarik dengan ilmu. Enggak ada ustaz itu, ada ustaz yang lain. Jadi akhirnya 1 bulan full A'mash tak mau ngajar. Adalah 2 orang itu dari negeri yang sangat jauh sekali, berjalan dengan kaki mereka, ingin datang belajar kepada A'mash. Tidak tahu kalau seandainya waktu itu A'mash sedang marah, tidak mau ngajar selama 1 bulan. Jadi dia sudah datang jauh-jauh dengan kaki itu. Ketika datang ke majelis A'mash tidak ada orang yang belajar di situ. Baru orang ngasih tahu bahwa A'mash tidak mau mengajar, lagi marah dia. Kalau kau ingin mengambil ilmunya, tunggu bulan depan katanya. Akhirnya pusinglah 2 orang ini, jauh-jauh datang, tidak ada majelis. Lah qadarullah ketika itu ada kematian, ada orang meninggal. Jadi A'mash ini hadir di orang yang meninggal itu, ya, ikut mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Karena A'mash ini kan buta orangnya, bukan buta rabun ya, rabun tak nampak, bukan buta permanen. A'mash itu rabun tidak nampak. Jadi 2 orang ini bersiasat. Ketika nampak ada A'mash, yang salah satunya mengatakan, ya wahai imam, bagaimana kalau seandainya aku antar engkau pulang? Ya, karena dari pekuburan saya antar kau pulang. Kira-kira rumahmu di mana, saya antar katanya. Kata A'mash, jazakallah khairan, masya Allah, baik, saya siap diantar. Akhirnya diantar, bukan ke arah rumah, tapi ke arah lain. Ya, dibawa ke padang pasir. Kata A'mash, ini bukan jalan pulang ini. Enggak, ini jalan pulang katanya. Sampai ke padang pasir, bayangkan. Setelah sampai di padang pasir, maka anak muda ini mengatakan, ya imam, kau tahu sekarang kau ada di mana? Kata A'mash, tidak tahu aku ada di mana. Kau ada di padang pasir, banyak serigala di sini. Ya, kalau engkau ingin selamat diantar pulang, hadithni mi'ata hadithin. Berikan kami 100 hadis katanya. Bacakan untuk kami 100 hadis, ku antar kau pulang. Kata A'mash, wahai kecelakaan, kau antar aku pulang. Enggak, kau bacakan 100 hadis, kami antar pulang.
A'mash tidak mau. Maka anak muda ini mengatakan, kalau tak mau, aku biarkan kau di sini, kau dimakan serigala, katanya. Mau cerita atau dimakan serigala? Kurang ajar sama gurunya. Ya. Akhirnya kemudian terpaksalah A'mash pun membacakan beberapa hadis Nabi SAW. Langsung dicatat oleh anak muda ini. Setiap A'mash membaca satu hadis dicatat, 2 hadis dicatat, 3 hadis dicatat, sampai 30 hadis lebih. Kata A'mash mengatakan, sudah hantar saya pulang, sudah aku kasih kau 30 hadis lebih. Oh tidak, aku minta 100 hadis. Coba bayangkan. Akhirnya terpaksalah A'mash membacakan 100 hadis. Sudah selesai 100 hadis dari catatnya, barulah anak muda ini mengantar pulang ke rumah A'mash. Ya. Ketika A'mash ini sudah tahu bahwa dia berada di depan rumahnya, langsung berteriak dia. Tetapi anak muda ini pintar, kan 2 orang. Jadi sebelum sampai ke rumah A'mash, catatannya diberikan ke kawannya. Jadi dia hanya mengantarkan A'mash saja. Ketika A'mash sudah sampai di rumah, dia berteriak, "Alis, Alis, pencuri, pencuri," katanya. "Tangkap dia," katanya. Orang-orang datang, murid-muridnya. Ditangkaplah anak muda ini. Kata anak muda ini, "Saya tidak mencuri, saya mengantar A'mash pulang," katanya. "Oh enggak, dia mencuri. Ambil papan katanya." Maksudnya papan tulisannya. Digeledah, tak ada papan, wahai imam, katanya. Anak muda ini, mana papan? Kadang dikasihkan kawannya. Ya. Jadi A'mash pun sudah putus asa, dipanggil anak muda sini. Ya. "Sebaiknya kau hapus semua riwayat yang aku sudah bacakan kepadamu." Kata anak muda ini, "Tidak. Aku jauh-jauh datang ingin belajar kepadamu," katanya. Akhirnya A'mash mengatakan, "Tahu enggak kenapa aku suruh hapus? Karena 100 hadis yang aku bacakan semuanya lemah," katanya. Semuanya lemah, katanya kan. "Ngapain kau tulis? Hapus, katanya. Itu semua hadisnya lemah," katanya. Tapi anak muda ini cerdas, ya, dan mengatakan, "Ya imam, saya enggak yakin hadis itu lemah. Engkau ini orang yang paling bertakwa, yang paling wara', yang paling zuhud, ahli ibadah. Tidak mungkin kau menyampaikan hadis palsu. Pasti semua hadis yang kau berikan kepada kami semua sahih," katanya. "Nggak ada hadis. Kau ini takut sama Allah," katanya. Akhirnya A'mash pun kalah dan mengatakan, "Dia memang semua hadis itu adalah sahih," katanya. Tidak bisa lagi kalah lagi dengan anak muda itu. Lah dari kisah ini lihat bagaimana semangat orang dulu cari hadis sampai diculik ustadznya. Ada orang sekarang nyurik ustadz untuk minta diajari usul salasah, ya kan? Mana ada sekarang. Antum culik anak ke Barelang gitu kan. Ayo, kalau enggak diajari saya enggak akan antar balik. Apa-apa, tinggal pasang grab gitu. Artinya bahwa sampai seperti itu loh, maksudnya orang dulu itu belajar. Ya, dan itu menunjukkan apa? Himmah. Himmah itu semangat thalabul ilmi. Karena mereka tahu bahwa orang-orang yang thalabul ilmi itu diangkat derajatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita lihat orang-orang dulu, contoh saja kisah Zaid ibn Hubbab rahimahullahu ta'ala. Ada seorang ulama salaf namanya Zaid ibn Hubbab. Zaid ibn Hubbab ini seorang ulama hadis, ya. Dia datang ke Kufah. Di Kufah itu ulama yang kondang siapa? Sufyan ats-Tsauri. Itulah ulama Kufah, ulama dunia itu namanya Sufyan ats-Tsauri. Dia punya madhab namanya Tsauri, tapi madhabnya hilang karena tidak disebarkan murid-muridnya. Lain dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah, itu kan disebarkan murid-muridnya, makanya madhabnya tidak hilang. Padahal Sufyan ats-Tsauri ini lebih dulu dibandingkan ulama 4 madhab, ya, karena dia ulama lebih salaf lagi gitu ya. Jadi Sufyan ats-Tsauri ini ketika Zaid ibn Hubbab hadir di majlis Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri membacakan satu riwayat di mana Nabi SAW bersabda, "Farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalat sahur." Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu dimakan sahur. Jadi kalau kita makan sahur berarti puasa kita berbeda dengan puasa ahli kitab. Lah sebelum membacakan hadis ini, Sufyan ats-Tsauri menyebutkan sanadnya. Di antara sanadnya adalah, aku mengambil hadis ini dari guruku namanya Usamah bin Zaid, dan Usamah bin Zaid mengambil dari gurunya namanya Musa ibn Ulayyah, dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi. Kemudian dibacakan hadis, "Farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalat sahur."
Jadi ketika Zaid ibn Hubab ini hendak keluar dari majlisnya Sufyan Ats-Tsauri, tiba-tiba salah satu murid Sufyan Ats-Tsauri memberitahu bahwa Usamah bin Zaid itu masih hidup. Maksudnya gurunya Sufyan Ats-Tsauri yang meriwayatkan hadis tadi. Jadi Zaid ibn Hubab bertanya, kalau dia masih hidup, gurunya Sufyan Ats-Tsauri ini, di mana dia? Maka orang-orang mengatakan dia tinggal di Madinah. Akhirnya ketika masih mendengar, masih hidup nih Usamah bin Zaid ini, maka Zaid bin Hubab pun langsung menyiapkan kendaraannya dari Kufah, Irak loh. Kufah itu Irak, ya, ke Madinah, hanya ingin memastikan bahwa Sufyan Ats-Tsauri itu mengambil dari Usamah bin Zaid. Dan Usamah bin Zaid di Madinah. Berangkat dia sampai di Madinah, berjumpa dengan Usamah bin Zaid. Kemudian kata Zaid ibn Hubab, betul engkau mendengar hadis Nabi SAW dari Musa ibn Ulayyah bahwa perbedaan puasa kami dengan puasa ahli kitab dimakan sahur. Kata Usamah bin Zaid, iya aku mendengarnya. Sudah, memastikan saja. Kemudian dia hendak pulang ke Kufah. Ketika hendak pulang ke Kufah, murid-muridnya Usamah ini, Usamah bin Zaid ini yang ada di Madinah, memberitahu bahwa gurunya Usamah bin Zaid namanya Musa ibn Ulayyah ini, yang dia mengambil hadis dari dia, masih hidup juga, tapi ada di Mesir. Bayangkan, ada di Mesir orangnya, masih hidup, masih orangnya di Mesir. Nggak jadi dia pulang ke Kufah. Dari Madinah lanjut ke Mesir dia, jalan darat ikhwan, pakai unta, ya. Ketika sampai di Mesir, jumpalah dengan Musa ibn Ulayyah. Kemudian ngomong, betul engkau mendengar hadis Nabi perbedaan puasa kami dengan ahli kitab dan kata Musa ibn Ulayyah, iya betul. Kamu mendengar dari mana? Dari guruku. Guruku sudah meninggal. Oh, berarti sampai di sinilah hadisnya, mentoknya kan sudah meninggal sampai kepada Nabi. Kemudian dari Mesir pulang lagi ke Kufah. Bayangkan, hanya ingin mendapatkan sanad ulu. Ya, dalam ilmu mustalah hadis itu ada namanya sanad ulu, sanad nazir. Semakin dekat dengan Nabi semakin baik gitu ya. Semakin jauh daripada Nabi tidak semakin baik. Makanya orang dulu itu berbangga dengan sanad ulu. Ya, sanad yang dekat dengan Nabi. Maka dikejar itu. Hanya memastikan benar kau dengar kepada Nabi, itu saja. Oh iya benar, sudah selesai, pulang lagi. Padahal hadis itu sudah dihafal dia padahal. Tapi karena ingin mendapatkan sanad yang tertinggi, sampai satu hadis pun Zaid ibn Hubab harus berjalan dari Kufah ke Madinah, dari Madinah ke Mesir, dari Mesir balik lagi ke Kufah. Ini di zaman sekarang saja ikhwan, itu berapa duit dihabiskan tuh? Oh, kira naik pesawat, ya berapa lah naik pesawat itu? Udah banyak duitnya tuh, belum makannya, belum minumnya, belum hotelnya. Ini di zaman sekarang itu sudah menghabiskan duit tuh. Apalagi di zaman dulu, yang satu perjalanan aja bisa 1 bulan tuh. Dengan unta, belum capeknya, belum lelahnya, belum ngantuknya, belum laparnya kan itu. Macam-macam, belum bahaya di jalannya. Hanya mengatakan, betulkah mendengar hadis Nabi ini? Hanya itu saja loh. Artinya kan dia sudah hafal hadis itu. Tapi dia ingin mencari sanad yang lebih tinggi, yang dekat dengan Nabi SAW. Begitulah rihlahnya para ulama untuk mendapatkan ilmu. Makanya kita lihat sahabat Nabi. Contoh saja Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, ketika dia mendengar hadis man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Lah Abi Ayyub Al-Ansari ini mendengar hadis ini dari seorang sahabat yang ada di kota Madinah. Masalahnya sahabat yang ada di kota Madinah tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi dia orang ketiga, orang keduanya adalah Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ada di Mesir, ya. Makanya kemudian Abi Ayyub Al-Ansari berjalan dari Madinah ke Mesir, hanya ingin memastikan engkau mendengar langsung dari Nabi. Padahal dia sudah dapat hadis itu, tapi dari sahabat yang tidak mendengar langsung dari Nabi, hanya ingin mendapatkan sanad yang tinggi. Berjalan Abi Ayyub Al-Ansari dari Madinah ke Mesir. Dan ini juga sama dengan kejadian seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika mendengar hadis yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan telanjang, tidak pakai sandal, kembali tidak dikhitan, tidak ada harta di badan kan. Lah Jabir ini mendengar dari seorang sahabat Nabi di Madinah, tapi tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi mendengar dari Abdullah ibn Unais. Lah Abdullah ibn Unais inilah yang mendengar langsung dari Nabi. Masalahnya tidak ada di Madinah, di mana? Ada di Syam. Bayangkan, ada di Irak.
Jadi Jabir harus berjalan tuh dari Madinah ke Irak tuh untuk menemui Abdullah bin Unais, memastikan betul nggak kau dapat dari Nabi? Ya, pulang lagi. Hanya itu saja, bayangkan. Orang dulu menghabiskan uang karena bagi mereka itu uang tidak berharga dibandingkan ilmu. Kalau sekarang terbalik, uang lebih berharga dibandingkan ilmu. Kalau malam ini ada bisnis, nah nantilah libur dulu kajian anak datang nih. Kayaknya di rumah ini ada proyek nih katanya. Nah, minggu depan lagi lah saya hadir gitu. Orang sekarang lebih mementingkan proyek dibandingkan hadir di majelis taklim, karena memang saya ulangi bahwa ilmu tidak lebih berharga dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu ilmu yang berharga. Ya, maka para penuntutnya pun sangat berharga. Bahkan saking mulianya sebuah ilmu itu, orang belajar saja harus ada ujiannya orang dulu tuh. Contoh ke kisah Amas tadi ya. Amas itu karena dari mana-mana datang belajar kepada dia, maka dia akan melihat siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Jadi dia tidak sembarang menerima murid itu. Dia hanya menerima yang sungguh-sungguh saja. Kalau nggak sungguh-sungguh, disuruh pulang sama dia. Sehingga dia buat ujian. Caranya gimana? Rumahnya itu dipagari, benteng tinggi-tinggi, nggak ada pintunya. Nggak ada pintunya bentengnya itu. Gimana caranya masuk tuh? Pintunya kecil saja. Kecil saja. Itu pun tidak bisa masuk kecuali harus merangkak kepalanya dulu baru masuk. Ya. Kemudian setelah masuk dari benteng itu, Amas menyediakan anjing galak. Ya. Jadi kalau dia berhasil masuk, dia akan dikejar oleh anjing. Ya. Kalau seandainya dia ketakutan balik lagi, tak dapat hadis dia. Ngetes, ditaruh anjing, bayangkan. Jadi kalau dia berhasil menghindari anjing masuk ke rumah Amas, dapat dia satu hadis lah. Ya. Kalau dia tak jadi, anjingnya dapat hadis. Jadi intinya sampai ada tes-tesan seperti itu loh orang dulu. Kalau orang sekarang kan enggak, ya tesnya tes lisan atau tertulis, duanya uang lah kan itu. Gitu. Jadi sampai seperti itu, ulama itu menyeleksi orang sungguh-sungguh mau belajar atau tidak. Karena orang dulu itu sangat menghargai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah diantara kisah-kisah, ya mungkin pemanasan kita saja untuk malam ini, karena sudah jam 9 juga. Soalnya kita lanjutkan minggu depan tafsirnya, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.